suara azan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dari Kota Kudus. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau. Di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan tema sunnah-sunnah sholat id. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus menerus Allah berikan kepada kita semuanya, hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Dan mudah-mudahan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang agung, nikmat yang terjaga, dan tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan takbir ya dalam hari Id ya. Takbir pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ya. Kita kemarin sudah menyinggung bahwa takbir atau redaksi takbir itu tidak ada riwayatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu
Beliau takbirnya ada yang dengan riwayat 3 kali takbir di awal, ya, ada juga riwayat 2 kali takbir di awal. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada yang Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kemarin juga ya menyebutkan ada takbirnya sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Kemudian ada takbirnya Salman radhiyallahu anhu, Allahu Akbar kabira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah yang lainnya yang belum sempat kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Sunnah yang kelima adalah keluarnya kaum wanita. Keluarnya kaum wanita ke tempat salat. Walaupun mereka dalam keadaan haid. Walaupun mereka dalam keadaan sedang dipingit. Dan juga anak-anak. Ini termasuk di antara sunnah dalam salat Id. Jadi ada anjuran dalam syariat agar kaum wanita itu ikut salat Id bersama kaum muslimin. Bahkan mereka yang haid pun dianjurkan untuk keluar ke tempat salat, ya, untuk menyaksikan berkumpulnya kaum muslimin di sana dan juga untuk mendengarkan khutbah. Walaupun untuk mendengarkan khutbah ada pilihan, nanti disebutkan ya. Begitu pula di antara sunnah dalam Id, ya, ikutnya anak-anak ke tempat salat Id. Dengan catatan mereka harus dikondisikan. Jangan sampai keberadaan mereka malah menjadikan kaum muslimin terganggu di dalam salatnya. Sunnah ini berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan para wanita di saat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Al-awatiq, baik mereka itu masih remaja, perempuan-perempuan yang masih remaja, gadis-gadis. Wal huyyat, bahkan mereka yang sedang haid. Wadawatil khudur, dan wanita-wanita yang sedang dipingit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat wanita untuk keluar, walaupun mereka dalam keadaan masih haid, atau dalam keadaan mereka sedang dipingit. Fa'ammal huyyab faya'tazilna as-salah. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka silahkan keluar, tapi mereka menjauhkan dirinya dari salat. Ya, mereka tidak ikut salat, tapi ikut hadir. Wa yashhadnal khair, dan mereka menyaksikan kebaikan yang sangat besar
ya pemandangan banyaknya kaum muslimin, berkumpulnya kaum muslimin, ya, bersatunya kaum muslimin, bergembiranya kaum muslimin. Kemudian ya saling bertukar selamat hari raya, ya, menunjukkan kerukunan kaum muslimin. Ini kebaikan yang sangat besar yang bisa mereka saksikan di hari itu. Kemudian kaum muslimin bertakbir bersama-sama sebelum sholat Id. Ini kebaikan yang sangat luar biasa yang bisa disaksikan oleh kaum muslimah ketika mereka pergi ke tempat sholat Id. Wa da'watal muslimin, ya, dan mereka menyaksikan doanya kaum muslimin. Qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Aku mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi salah seorang dari kami tidak punya jilbab, tidak punya pakaian yang menutupi tubuhnya atau menutupi auratnya. Qal litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Dia bisa meminjam, ya, atau saudarinya bisa meminjamkan baju untuknya. Saudarinya bisa meminjamkan jilbab untuknya. Ya, di sini menunjukkan ya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ingin agar kaum muslimah itu berangkat ke tempat salat bersama kaum muslimin, agar mereka benar-benar menyaksikan, ya, kebaikan yang sangat luar biasa yang berkumpul di hari itu. Hanya saja para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang perlu diperhatikan di sini adalah keharusan bagi kaum muslimah untuk memperhatikan adab-adab atau akhlak ketika mereka keluar ke tempat sholat. Seperti misalnya tidak menggunakan parfum, ya. Jangan menggunakan parfum yang aromanya kuat. Jangan menggunakan parfum yang aromanya kuat. Cukuplah kalau misalnya terpaksa menggunakan parfum untuk menghilangkan bau badan. Ya, karena sebagian wanita ada yang punya bau badan yang kalau dibiarkan malah akan mengganggu orang yang berada di sampingnya. Cukuplah kalau misalnya menggunakan parfum, ya, menggunakan parfum yang menghilangkan bau badannya. Jangan sampai menggunakan parfum yang aromanya itu mencolok. Kenapa demikian? Karena kalau menggunakan parfum yang aromanya mencolok akan menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Dan ada, ya, perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memakai parfum memang. Ketika seorang wanita pergi ke masjid, wal yakhrujna tafilat. Dan hendaklah mereka kaum wanita itu keluar ke masjid dalam keadaan tanpa memakai parfum, ya, dalam keadaan tanpa memakai parfum, ya. Begitu pula ketika mereka keluar ke tempat sholat di hari raya, ya, maka harusnya mereka tidak menggunakan parfum, atau kalau terpaksa menggunakan parfum, parfumnya tersebut, ya, dia gunakan hanya untuk menghilangkan bau badannya, tidak, ya, melebihi batas itu. Wat tazayyun, ya, ini juga yang sering diabaikan oleh sebagian kaum muslimah. Mereka dianjurkan untuk pergi ke tempat sholat Id. Iya, silahkan pergi ke tempat sholat Id.
tapi tinggalkan berhias. Iya, tinggalkan berhias. Tutupilah keindahan yang bisa menjadikan fitnah bagi lawan jenis, bagi kaum muslimin laki-laki. Kalau mereka keluar ya dengan perhiasan yang paling indah, maka ini malah akan mendatangkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin. Ya. Jadi sunnah ini harus dibarengi dengan adab yang wajib mereka terapkan. Ya. Yaitu keluar dengan tanpa parfum atau dengan parfum untuk menghilangkan bau badan saja, dan keluarnya tanpa berhias. Ya. Ya, tutup dengan cadar atau kalau misalnya tidak memakai cadar, ya jangan berhias, sehingga tidak mendatangkan fitnah yang lebih besar. Bagaimana dengan anak kecil? Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, "Asyahidtal 'Id ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah dahulu engkau menyaksikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau dahulu hadir di salat Idnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Ibn Abbas mengatakan, "Na'am, iya. Aku dulu hadir dalam salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya, ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam anak-anak pun dibawa ke tempat yang lapang, ke tempat sholat Id itu, ya, agar mereka juga menyaksikan kebaikan, ya, dan agar mereka hadir bersama kaum muslimin. Ya, tapi tadi ya sudah Ana sampaikan, harusnya ada orang yang mengkondisikan mereka, yang bawa itu bertanggung jawab. Yang bawa anak kecil harus bertanggung jawab. Jangan sampai dia menjadikan anak kecilnya sebagai alat untuk menzalimi orang lain. Bagaimana menzalimi orang lain dengan anak kecil? Yaitu dengan membiarkannya dan membuat gaduh. Sehingga banyak orang yang terganggu dengan anak kecilnya. Ya, kalau orang tua yang membawa anak kecil ke tempat sholat itu menjadikan anaknya akhirnya malah membuat kegaduhan, mengganggu orang lain, maka dia malah mendapatkan dosa. Karena itu tanggung jawab dia. Itu tanggung jawab dia. Maka harusnya dia benar-benar bisa mengkondisikan anaknya. Baik. Yang berikutnya, ini sunnah yang keenam, mukhalafatut tariq ilal musalla. Jadi kalau kita pergi ke tempat sholat Id dari suatu jalan, maka ketika kembali kita mengambil atau memilih jalan yang lain, ya. Kalau misalnya ketika kita pergi ke tempat sholat itu, kita belok kanan untuk sampai ke tempat sholat, maka kita berusaha ketika kita pulang, kita memilih jalan yang lain. Memilih jalan yang lain. Kenapa demikian? Karena ada hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafa at-tariq. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Id beliau biasa membedakan jalannya. Beliau biasa membedakan jalannya.
Maksudnya membedakan jalannya itu beliau menjadikan jalannya pergi berbeda dengan jalannya ketika pulang. Ya. Beliau menjadikan jalannya ketika pergi itu berbeda dengan jalannya ketika pulang. Dan ada hikmah yang mulia dari syariat ini. Kenapa kok jalannya itu dianjurkan berbeda? Yang pertama, agar kaum muslimin itu bisa saling menyapa. Sebisa mungkin kita menyapa banyak orang. Kalau jalannya sama, yang kita temui di jalan itu lebih sedikit daripada ketika jalannya berbeda. Kalau jalannya berbeda, yang kita temui di jalan itu lebih banyak ya. Lebih banyak orangnya. Kemudian yang kedua, dengan kita atau dengan setiap kaum muslimin melakukan hal yang sama, maka akan terlihat ya betapa banyaknya kaum muslimin. Akan terlihat bahwa kaum muslimin itu banyak. Dan ini tujuan tersendiri ya. Kalau kaum muslimin itu melihat ya teman-temannya, saudara-saudaranya itu banyak, maka ada kebanggaan. Itu bisa menambah kekuatan keyakinan mereka. Ini berhubungan juga dengan keimanan. Ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika setiap kaum muslimin melakukan hal yang sama, ini yang ketiga ya, maka jalan menjadi lebih longgar. Tidak terlalu berdesak-desakan. Karena kaum muslimin akan memilih jalan-jalan yang bervariasi. Tidak seperti ketika kaum muslimin hanya memilih satu jalan saja. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita membedakan jalan, maka nanti misalnya pulangnya jadinya jauh sekali, Ustadz. Karena jalan yang lain itu jauh. Apakah yang seperti itu juga dianjurkan, Ustadz? Maka jawabannya iya. Ya. Dan semakin berat ya suatu amalan, apabila dia sesuai dengan syariat, maka pahalanya juga akan semakin besar. Baik. Ada juga di sini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'id raja'a fi ghairi at-tariq alladhi kharaja fihi." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar ke tempat salat Id, beliau akan pulang dengan memilih jalan selain jalan yang beliau tadi keluar. Selain jalan perginya. Jadi ketika pulang, beliau memilih jalan lain selain jalan yang beliau gunakan ketika pergi. Baik. Sunnah yang ketujuh. Yustahabbul masyu ilal musalla. Wa adamur rukub illa lihajah. Dianjurkan berjalan kaki ke tempat salat Id. Dianjurkan apa? Berjalan kaki. Bukan dengan kendaraan. Kecuali ketika ada kebutuhan yang mendesak. Kecuali ketika ada kebutuhan yang mendesak. Jadi pada asalnya kita lebih baik ke tempat sholat itu tidak menggunakan kendaraan, tapi berjalan kaki. Kecuali ketika kebutuhannya mendesak. Misalnya apa? Misalnya kakinya sakit. Ya.
Kalau dia harus berjalan ke tempat sholat akan sangat berat sekali. Maka yang seperti ini boleh ya, atau dianjurkan baginya untuk memakai kendaraan. Karena dia kalau tidak memakai kendaraan ya terjatuh ke dalam masyaqqah, keadaan yang sangat berat. Dan di dalam kaidah fikih disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang beratnya tidak biasa itu bisa mendatangkan kemudahan. Contohnya lagi misalnya ketika tempat sholatnya jauh sekali. Kalau kita jalan maka kita akan kecapean. Maka apabila keadaannya demikian, dia sebaiknya memakai kendaraan untuk meringankan keadaan dia. Karena ini berat yang tidak biasa kalau jauh sekali. Ya. Contohnya lagi misalnya dia keadaannya telat. Ya. Kalau dia tidak memakai kendaraan, nanti sampai tempat sholatnya sudah selesai. Maka orang yang seperti ini, dia punya desakan keadaan atau punya kebutuhan yang mendesak untuk menggunakan kendaraan. Ya ini sunnah ya, sunnah. Dari awal kita membicarakan tentang sunnah, ini bukan wajib ya. Kalau misalnya kita bisa berjalan kaki, maka itu yang paling afdal. Kalau misalnya malas menjalankan sunnah ini, ya tidak masalah ya pakai kendaraan. Tapi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang lebih tinggi, pahala yang lebih besar, maka ketika kita berangkat ke tempat sholat Id, kita berangkat dengan berjalan kaki tanpa kendaraan. Di sini ada athar dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Athar ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, walaupun ya ada sisi kelemahan menurut sebagian ulama. Ya, sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, minas sunnah an takhruja ilal 'id masyiyah. Termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau berangkat ke tempat salat Id dalam keadaan berjalan kaki. Ada juga hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini juga dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiya wa yarji'u mashiya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat ke tempat salat Id dalam keadaan berjalan. Beliau juga ketika baliknya dalam keadaan berjalan. Baik. Sunnah yang ke-8. Yustahabbut tabkir ilal musalla. Dianjurkan untuk bersegera berangkat ke tempat salat. Bersegera untuk berangkat ke tempat salat sepagi mungkin, seawal mungkin, ya. Kenapa demikian? Agar mereka bisa mendapatkan tempat yang paling afdal, saf pertama misalnya. Kalau yang jamaah perempuan, saf yang paling akhir. Kemudian agar mereka juga bisa bertakbir di sana bersama kaum muslimin. Kemudian agar orang tersebut benar-benar melihat ya berkumpulnya kaum muslimin dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lebih lama. Ya. Karena kalau dia datangnya telat,
maka nantinya dia hanya sebentar melihat banyaknya kaum muslimin yang berkumpul dalam satu momen yang benar-benar menjadi syiar kaum muslimin. Dan ini juga masuk dalam keumuman dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan. Seperti wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan syurganya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Para nabi itu, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Hadir di tempat sholat Idul Fitri adalah kebaikan. Sehingga ketika kita bersegera hadir ke tempat sholat Id, ya, dengan datang seawal mungkin, maka ini masuk dalam dalil-dalil tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini. Ketika kita sudah datang di awal, maka tidak dianjurkan atau tidak ada syariat bagi kita untuk sholat qabliyah Id atau sholat sunnah sebelum Id. Tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Jadi kalau kita datang ke tempat sholat Id, yang itu bukan masjid ya, tempat lapang ya, maka kita di sana langsung duduk. Tidak seperti ketika kita datang ke masjid. Ketika sampai di masjid, maka kita disunahkan, dianjurkan, disyariatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Adapun di sholat Id, ya, karena tempatnya bukan masjid, tapi tempat lapangan yang luas, ya, maka tidak ada sholat tahiyatul masjid di situ, karena memang bukan masjid, ya. Itu adalah tempat yang lapang. Baik, yang berikutnya yang perlu diperhatikan di sini, ketika tempat sholat Id-nya di masjid bagaimana, Ustaz? Maka jawabannya tetap tidak ada sholat sebelum Id. Yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Ya bedakan ya, niat ini berbeda ya. Dengan perbedaan niat, maka amalan menjadi berbeda. Kalau dia niatnya sholat adalah sholat qabliyah Id, maka jadi bid'ah. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya. Berbeda ketika niatnya adalah salat tahiyatul masjid. Maka itu sesuai dengan keadaannya. Dia salat Id tapi tempatnya di masjid. Maka di situ dia bukan salat qabliyah Id tapi salat tahiyatul masjid. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita katakan tidak ada salat qabliyah Id? Jawabannya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak melakukan salat qabliyah Id. Dari hadis dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam shalla yawm al-fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sholat di hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Sholat Idnya beliau berapa rakaat? 2 rakaat saja. Kemudian dikatakan di sini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Dan beliau tidak sholat sunnah sebelumnya, tidak juga sholat sunnah setelahnya. Iya. Jadi tidak ada sholat qabliyah Id,
tidak ada juga salat ba'diyah Id. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan sesuatu, maka beliau tidaklah meninggalkannya kecuali karena wahyu. Memang tidak ada syariat salat qabliyah Id dan juga tidak ada syariat salat ba'diyah Id. Maka di sini kita harus mengikuti beliau. Inilah yang disebut sebagai sunnah tarkiyah. Ya, sunnah tarkiyah. Apa itu sunnah tarkiyah? Sunnah yang sifatnya adalah meninggalkan sesuatu, meninggalkan amalan tertentu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan salat qabliyah Id dan meninggalkan salat ba'diyah Id, maka kita pun disyariatkan untuk meninggalkan salat qabliyah Id. Kita disyariatkan untuk meninggalkan salat ba'diyah Id. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa pada amalan perbuatan beliau, bisa pada amalan beliau meninggalkan sesuatu. Ya. Ini ada sunnah fi'liyah, ada sunnah tarkiyah. Ada tuntunan yang sifatnya melakukan sesuatu, ada tuntunan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Tuntunan yang sifatnya melakukan sesuatu itu disebut dengan istilah sunnah fi'liyah. Sedangkan tuntunan yang sifatnya meninggalkan sesuatu ini disebut dengan istilah sunnah tarkiyah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kemudian termasuk di antara yang menjadi sunnah tarkiyah dalam salat Id adalah tidak adanya azan dan iqamah untuk salat Id. Ini sunnah apa? Tarkiyah. Jadi tuntunan yang sifatnya meninggalkan sesuatu. Jadi kita disyariatkan untuk meninggalkan azan dan iqamah sebelum salat Id. Jadi salat Id itu tidak seperti misalnya salat Jum'ah. Salat Jum'ah ada azannya, ada iqamahnya. Ya tidak seperti salat Asar, tidak seperti salat Maghrib atau salat 5 waktu yang lainnya yang ada azan dan iqamahnya. Salat Id tidak ada azan dan iqamah. Ini juga sunnah tarkiyah. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Ibn Abbas dan sahabat Jabir radhiyallahu anhum ajma'in. Keduanya mengatakan lam yakun yu'adzan yaumal fitr wala yaumal adha. Dulu untuk salat di hari raya Idul Fitri dan salat Id di hari raya Idul Adha itu tidak ada azannya. Ya. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada azan untuk salat Idul Fitri dan juga untuk salat Idul Adha. Ada juga hadis dari sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Idain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah." Aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali. Dan semuanya tanpa adzan dan iqamah. Ini sahabat Jabir ibn Samurah berkali-kali salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat Idul Fitri dan di salat Idul Adha. Dan tidak pernah ada adzan dan iqamah untuk salat Id, ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini menunjukkan ya bahwa agama Islam itu bukan hanya didasarkan pada logika. Ya, syariat dalam Islam itu bukan hanya bersandarkan logika.
tapi lebih bertumpu kepada adanya dalil syar'i. Coba bayangkan ya, sholat Id itu perkumpulan manusia yang sangat besar. Dia lebih besar dari sholat Jum'ah. Apalagi sholat 5 waktu. Kumpulnya kaum muslimin di sholat Id itu kumpulan terbesar dalam 1 tahun bagi kaum muslimin. Seharusnya kumpulan yang sangat besar ini secara logika ya, ini lebih membutuhkan panggilan. Lebih membutuhkan apa? Panggilan. Agar kaum muslimin itu datang sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensyariatkan adzan dan tidak mensyariatkan iqamah. Maka kita harus mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk dalam keumuman sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau salat Idku tidak ada adzan dan iqamah sebelumnya, ya lakukan seperti itu. Taib Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ila al-musalla akhadha fi salati min ghairi adzanin wala iqamah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di tempat salat Id, beliau langsung salat tanpa adzan dan tanpa iqamah. Wala qaul as-salatu jami'ah, bahkan tanpa ada ucapan ayo kita salat berjamaah. Was sunnah alla yaf'ala syai'un min dzalik. Dan yang lebih sesuai dengan tuntunan adalah tidak melakukan hal itu sama sekali. Dengan keterangan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa adzan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah bid'ah. Ya, begitu pula dengan ucapan-ucapan yang lainnya yang fungsinya seperti adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Pembahasan yang terakhir tentang salat Id adalah bagaimana salat Id dilakukan. Bagaimana cara kita menjalankan salat Id. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, salat Id itu hanya 2 rakaat. Ya, hanya 2 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, salatus safari rak'atan. Salat saat sedang safar itu 2 rakaat. Ini keringanan, yang asalnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wa salatul adha rak'atan. Begitu pula salat Idul Adha. Ini hanya 2 rakaat. Wa salatul fitri rak'atan. Begitu pula salat Idul Fitri. Hanya 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum. 2 rakaat itu 2 rakaat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan itu berdasarkan penjelasan dari lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholat 2 rakaat ini dilakukan? Yang pertama, seseorang harus memulainya dengan takbiratul ihram. Mulai sholat itu dengan takbiratul ihram. Ya, sebagaimana sholat-sholat yang lainnya. Kemudian setelahnya kita bertakbir lagi 7 kali. Disebutkan di sini, thumma yukabbiru ba'daha 7 takbiratin ukhra. Kemudian setelah itu kita bertakbir lagi, atau orang yang sholat itu bertakbir lagi 7 kali takbir yang lain. Qabla ayyabda al-qira'ah. Sebelum dia memulai membaca Al-Quran, ya, atau membaca surat Al-Fatihah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah ada takbiratul ihram, kemudian ada 7 takbir lagi setelahnya. Ini
ya sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. 7 takbir itu apakah mencakup takbiratul ihram ataukah 7 takbir itu selain takbiratul ihram? Ya. Ada yang mengatakan 7 takbir itu termasuk takbiratul ihram. Ada yang mengatakan 7 takbir itu selain takbiratul ihram. Perbedaan pendapat dalam masalah ini perbedaan pendapat yang tidak Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, intinya yang kedua ya tentang takbir ya, bahwa takbirnya itu menjadi 8 kali di rakaat pertama ketika berdiri. Karena yang pertama takbiratul ihram, kemudian ditambah lagi 7 takbir setelahnya. Saya katakan ini tadi masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya jangan sampai ini menjadi bahan untuk berpecah belah, ya, menjadi sebab untuk bertengkar, untuk saling menghujat atau saling merendahkan. Ini masalah ijtihadiyah. Baik. Kemudian bersama takbir ini, apakah disunahkan untuk mengangkat tangan ataukah tanpa mengangkat tangan? Ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan sudah setelah takbiratul ihram takbirnya tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali tanpa mengangkat tangan. Ada yang mengatakan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya, setelah takbiratul ihram 7 takbir yang lainnya mengangkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Ini khilaf atau perbedaan pendapat yang masuk ranah ijtihadiyah. Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan setiap takbirnya dengan mengangkat tangan. Setiap takbirnya ada anjuran mengangkat tangan. Hal ini berdasarkan athar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau melakukannya demikian. Dan kita tahu ya betapa semangatnya sahabat Ibnu Umar dalam meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang ada kaitan eratnya dengan ibadah, yang mubah-mubah saja, tidak berkaitan dengan ibadah saja, beliau ingin meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang erat kaitannya dengan ibadah. Ketika sahabat Ibnu Umar itu bertakbir dengan mengangkat tangan, maka ini bisa menjadi sandaran yang kuat bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya demikian. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, apa yang dibaca antara takbir satu dengan takbir yang lainnya? Ya. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Antara takbir ini, apa yang dibaca? Di sini tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di sana ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, baina kulli takbirataini hamdun lillahi azza wa jal wa thana'un 'ala Allahi. Beliau mengatakan antara 2 takbir itu ada anjuran untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung-nyanjungnya. Ya. Boleh digunakan untuk
menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan memuji-mujinya. Maka yang seperti ini juga dibolehkan ya. Atau kita katakan dianjurkan. Kalau misalnya kita membaca kalimat thayyibah yang di dalamnya ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah. Misalnya antara takbir yang satu dengan takbir yang lainnya kita isi dengan bacaan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka tidak ada masalah ya, berdasarkan athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau mengatakan antara dua takbir ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada sanjungan kepadanya. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Fatihah ya, dan surat. Ini bagi imam ya. Ini bagi imam. Dianjurkan membaca bukan dianjurkan ya, afwan. Diharuskan membaca Al-Fatihah, kemudian setelahnya dianjurkan membaca surat. Taib. Al-Fatihah bagi makmum ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan diwajibkan bagi makmum juga untuk membaca Al-Fatihah secara lirih. Tapi pendapat yang saya lihat lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan kalau imamnya mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum cukup membaca amin. Ya, makmum cukup membaca amin, tidak perlu membaca Al-Fatihah lagi, karena makmum sudah mendengarkan Fatihahnya imam, makmum juga sudah mengaminkan Fatihahnya imam. Sehingga makmum ya tidak membaca Al-Fatihah tapi mendengarkan dan diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya apabila Al-Qur'an dibacakan untuk kalian, maka dengarkanlah dan diamlah. Ya. Al-Fatihah dibacakan oleh imam untuk makmumnya. Maka dengarlah wahai para makmum dan diamlah wahai para makmum. Kemudian setelah Al-Fatihah ada anjuran membaca surat yang dilakukan oleh imam. Maka kalian wahai para makmum dengarkanlah dan diamlah. Kemudian surat apa yang dianjurkan untuk dibaca setelah Al-Fatihah ini? Di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, ini riwayatnya sahih semuanya ya. Riwayat yang pertama dianjurkan di rakaat pertama membaca surat Qaf secara sempurna. Sedangkan di rakaat kedua dianjurkan membaca surat Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar secara sempurna. Ya, surat Qaf sempurna itu sekitar hampir 3 halaman. Ya, 3 halaman kurang 2 atau 3 baris. Sedangkan surat Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, ya, ini 2,5 halaman. Ya, 2,5 halaman. Dan ini bacaan yang lumayan lama. Ini termasuk ya sunnah yang sudah jarang ya diterapkan oleh kaum muslimin. Karena yang pertama itu panjang, sehingga yang kedua banyak dari para imam yang tidak mampu membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar secara sempurna. Kalau dibaca bisa jadi nanti malah banyak salahnya dan jarang yang bisa mengingatkan. Tapi intinya ya sunnah ini sekarang sudah jarang diterapkan oleh kaum muslimin. Di rakaat pertama di salat Id, salat hari raya membaca Qaf secara sempurna, kemudian di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar secara sempurna. Riwayat yang kedua ya
riwayat yang masyhur ya, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang berikutnya, setelah membaca surat ini, maka melakukan atau meneruskan sholatnya seperti sholat biasa. Ya, ada takbir ke ruku, kemudian membaca sami Allah ketika i'tidal, kemudian sujud ya dengan bertakbir, kemudian duduk di antara dua sujud dengan bertakbir, sujud lagi dengan bertakbir, kemudian ke rakaat yang kedua, berdiri ke rakaat yang kedua dengan takbir. Berdiri ke rakaat yang kedua dengan takbir. Kemudian setelah itu takbir 5 kali. Jadi 5 kali takbir itu selain takbir untuk berdiri. Jadinya 6 takbir di rakaat yang kedua saat sedang berdiri. Kalau tadi di rakaat yang pertama 8 takbir ketika berdiri ya dengan takbiratul ihramnya. Jadi 1 takbiratul ihram dan 7 takbir setelahnya. Di rakaat yang kedua ya ada 6 takbir. Takbir yang pertama itu takbir intiqal dari sujud ke berdiri. Kemudian 5 takbir berikutnya itulah takbir tambahan dalam salat Id. Ya, ini juga antara takbir ini ya bisa diam saja atau kita isi dengan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau yang lainnya berdasarkan athar dari sahabat Ibn Mas'ud tadi. Yang penting di dalamnya ada sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama dengan di rakaat yang pertama, ada perbedaan pendapat dalam mengangkat tangannya. Ya. Dan yang lebih kuat wallahu taala alam sebagaimana athar dari sahabat Ibnu Umar, kita mengangkat tangan kita di setiap takbir yang kita baca. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah membaca takbir 5 kali setelah takbiratul intiqal itu, maka imam membaca surat Al-Fatihah secara jahar ya, dikeraskan. Kemudian setelah itu membaca surat. Kemudian ya meneruskan salat sampai salam sebagaimana salat biasa ya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada athar yang menjelaskan tentang bilangan takbir. Jadi ini hadis ya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil thaniyah 5 siwa takbiratay ruku'. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, beliau bertakbir di rakaat pertamanya 7 takbir. Dan di rakaat keduanya 5 takbir selain takbir rukuknya. Selain takbir rukuknya, ya. Dari hadis ini para ulama berbeda pendapat, ya. Dari hadis ini para ulama berbeda pendapat. Apakah 7 takbir itu mencakup takbiratul ihram ataukah tidak? Apakah 5 takbir itu mencakup takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri ataukah tidak? Inilah yang menjadi titik menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Namun ya sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan sampai ini menjadi sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Silahkan menjalankan pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya, ya, lebih kuat alasannya. Lakukan tanpa harus merendahkan pendapat yang lainnya. Yang disampaikan oleh mengarang kitab Sahih Fikih Sunnah, 7 takbir itu sempurna, tanpa kecampuran takbiratul ihram ataupun takbir ruku'. 5 takbir itu sempurna, tanpa kecampuran takbir intiqal dan takbir rukuknya. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi, dan mohon maaf karena panjangnya materi
hari ini kita tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bisa kita terapkan dan sebarkan dengan baik dan mudah kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Dr. Musyafa'at Darini hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah berkaitan dengan penjelasan sunnah-sunnah sholat id. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi kita semua, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu